Bunda menghadapi anak yang sulit makan memang menyebabkan pikiran menjadi ruwet dan ujung-ujungnya hati menjadi gundah dan emosi pun seringkali tersulut. Bagi remaja putri yang belum mempunyai anak mungkin masih sulit membayangkan ada seorang anak yang menolak makan walaupun sang ibu sudah habis-habisan menyiapkan makan untuk si buah hati. Kurang apa? Bahan makanan sudah dipilih yang bergizi, harganya pun juga lumayan mahal. Cara masak tentu sudah tidak kurang, apalagi masakan sudah disesuaikan dengan buku resep yang dikarang oleh ahli masak terkenal. Dari sekian puluh jenis masakan yang telah dicoba, tetapi respon sang anak tidak pernah beranjak menjadi baik, tidak menunjukkan tanda-tanda ia suka masakan sang ibu. Mungkin saja sesekali ia tertarik melihat tampilan masakan yang menarik itu, tetapi akhirnya sama saja. Paling-paling sesuap dua suap sang anak mencoba, tetapi setelah itu selesai. Hari demi hari berlalu tanpa perbaikan. Ibu mana yang tidak gelisah melihat anaknya tidak merespon masakannya sesuai dengan yang diharapkannya. Mengadukan nasibnya pada sesama ibu yang mempunyai anak seusia, tentu sudah. Apalagi zaman sekarang, komunikasi antar ibu sudah sangat maju. Media sosial sudah merupakan barang kebutuhan yang setara dengan 5 bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Bahkan lebih, tidak ada menit-menit berlalu tanpa menengok ke barang yang satu ini. Pengalaman ibu yang satu dengan sangat mudah dapat ditransfer ke ibu lain. Informasi itu dapat ditelan langsung, kemudian tanpa dicerna dan diolah, sehingga menjadi benda yang mendiami sudut otaknya, yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Pada keadaan seperti ini, relung-relung otak si ibu mungkin dipenuhi oleh hal-hal yang belum pernah sekalipun diklarifikasi ke ahlinya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi ialah bila kesimpulan dari informasi yang belum jelas kebenarannya itu kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi bila itu diterapkan pada si buah hati yang sedang mengarungi bahtera tumbuh kembang yang pesat. Lautan itu terbentang mulai dari saat pembuahan sampai dengan usia si anak mencapai 2 tahun. Masa itu ditempuh dalam waktu 1000 hari. Itulah sebabnya kita mengenal periode 1000 hari pertama kehidupan. Periode itu adalah periode emas, periode kritis, yang bila sang buah hati mampu melayarinya dengan selamat, maka kemungkinan sisa perjalanan hidupnya akan dilalui dengan selamat pula. Demikian pula sebaliknya, bila periode itu dijalani dengan penuh gejolak dan tidak berarti, maka dapat dibayangkan sisa hidupnya akan dilalui dengan penuh onak dan duri pula. Kalau sebelumnya telah kita bicarakan periode 1000 hari pertama kehidupan atau sering disebut 1000 HPK, dan ternyata periode kehidupan yang relatif sangat singkat itu sangat penting, tentu hanya satu sikap seorang ibu yang bijaksana terhadap masa emas itu, yaitu tidak akan sekali-kali mengabaikannya walaupun semenit pun. Akankah semua ibu demikian? Tentu tidak. Mengapa? Banyak kemungkinannya. Apakah sang ibu memang belum paham? Mungkin saja. Tetapi semua ibu terpapar dengan masalah penting ini. Rasanya sulit dimengerti bahwa ibu tidak pernah mendengar istilah yang sudah sangat beken ini. Alasannya tentu saja karena informasi dari media sosial sudah sangat deras saat ini. Bahwa seorang ibu belum memahami pesan yang dikandung di dalamnya, itu mungkin saja. Jangankan seorang ibu rumah tangga, seorang tenaga kesehatan pun mungkin juga tidak terlalu memperhatikan makna yang dikandung di dalamnya. Fenomena ini sungguh sangat lazim kita jumpai. Sebuah istilah atau nama lebih sering terkenal dibanding maknanya. Bila seorang ibu ditanya apakah pernah mendengar istilah 1000 HPK, kontan ia akan menjawab pernah. Namun bila diminta menjelaskan apa yang akan terjadi pada anak bila kita abai terhadap 1000 HPK,
Sebagian besar ibu kemungkinan tidak akan dapat menjelaskan dengan baik. Memang tipe pertanyaan mengapa jawabannya pasti lebih sulit dibanding dengan apa. Kembali ke masalah anak yang sulit makan, maka yang tertangkap di media sosial umumnya adalah TBC, ISK, dan ADB. Apakah TBC itu? TBC adalah tuberkulosis, suatu penyakit infeksi kronis akibat kuman tuberkulosis atau Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan dari orang dewasa yang sakit TBC. Bukan hanya itu saja, tetapi sakit TBC yang umumnya menyerang paru dengan kuman tipis yang dapat terdeteksi di dalam dahaknya. Karena itulah maka mencari sumber penularan ini sangat penting. Kenyataan ini menjelaskan dasar penyakit infeksi yang menular. Bukan karena anak suka kipas angin, tidur di lantai, ayahnya perokok, atau bahkan dianggap penyakit keturunan. Penular ialah orang dewasa, bukan sesama anak-anak. Mencari sumber penularan tidaklah mudah, dan ini tugas seorang dokter atau petugas kesehatan. Tanpa mengungkap data ini, maka diagnosis TBC dapat dipertanyakan. Apalagi mencari obat TBC atau membeli obat TBC pada anak yang sebenarnya tidak sakit TBC, itu masalah yang serius. Bukan hanya tidak berefek, tetapi si anak mungkin juga berisiko memperoleh efek samping obat TBC, misalnya kerusakan liver, walaupun mungkin dapat diperbaiki. ISK juga nama suatu penyakit, yaitu infeksi saluran kencing. Semua penyakit ada gejala dan tandanya. Memang, kadang-kadang gejala dan tanda suatu penyakit tidak terlalu jelas, tetapi tidak berarti anak yang segar bugar tanpa menunjukkan keluhan serta merta sah saja didiagnosis TBC atau ISK. ADB adalah anemia defisiensi besi atau kekurangan besi. Memang kelainan ini sering dijumpai pada anak-anak, namun demikian tidak berarti semua anak harus ADB. Ada sesuatu yang menarik untuk didiskusikan, Bunda. Mengapa bila ada yang tidak mau makan, kemudian ibu atau bahkan dokter memilihkan TBC, ISK, dan lain-lainnya? Itu karena semua penyakit tersebut sering menunjukkan keluhan susah makan. Jadi sebenarnya tidak aneh juga ya Bunda, kalau ada seorang ibu yang anaknya susah makan, kemudian menduga bahwa sang buah hati menderita TBC. Jangan berlega-lega dulu Bunda, karena ada sesuatu yang serius yang perlu diluruskan. Apakah itu adalah cara berpikir yang terbalik? Cara berpikir yang terbalik bukan masalah yang sederhana. Bagaimana penjelasannya? TBC memang benar dapat menyebabkan anak susah makan, tetapi tidak berarti bahwa anak susah makan adalah TBC. Perhatikan arah anak panahnya ya Bunda. Anak panahnya dari TBC menuju ke susah makan. Artinya anak yang sakit TBC mungkin menyebabkan anak susah makan. Kalau Bunda berpikir bahwa anak susah makan itu TBC, maka arah anak panahnya adalah dari susah makan menuju ke TBC. Terbalik bukan? Jadi kesimpulannya, anak susah makan itu banyak penyebabnya. Salah satunya adalah TBC. Jadi bolehkah ibu yang anaknya susah makan menduga anaknya sakit TBC? Tentu saja boleh. Tetapi si ibu harus memikirkan masalah lain yang menyebabkan anak susah makan. Inilah yang sulit, dan itu adalah tugas seorang dokter. Dokter pasti tidak akan mengamini saja bila ada seorang ibu yang anaknya susah makan, kemudian diminta pergi ke laboratorium untuk minta anaknya di ronsen dan dilakukan tes mantu. Dan pasti tidak ada seorang dokter yang mengorder ibu untuk minta pemeriksaan ronsen dan tes mantu untuk anak yang susah makan tanpa menyingkirkan kemungkinan penyebab susah makan yang lain, yang pada kenyataannya lebih sering terjadi. TBC bukannya tidak ada, tetapi memang sulit mendiagnosisnya. Kadang-kadang diagnosis menjadi meragukan.
Setelah beberapa bulan anak minum obat TBC tanpa ada perubahan nafsu makan. Tapi yang terjadi justru obat diteruskan tanpa keberanian menghentikannya sampai minimal 6 bulan. Bisa dibayangkan bila anak yang sebenarnya tidak sakit TBC tetapi harus minum obat TBC sampai 6 bulan dengan segala kesulitan minum obat dan risiko efek samping pengobatannya. Cara berpikir terbalik ala TBC itu secara mudah dapat dijelaskan dengan sebuah cerita anekdot. Seorang anak berteriak pada sang bapak, "Pak, ada anjing masuk ke ruang tamu." Sambil santai si bapak menjawab, "Ah, biarkan saja, itu kan ayam tetangga." Si anak lebih keras berkata, "Kakinya 4. Ayam," tegas si bapak. Lidahnya menjulur keluar. "Sudah, sana masuk kamar bikin PR," sahut si bapak lebih keras. Si anak pun bersungut-sungut masuk kamar sambil berpikir lagu. Jangan-jangan hewan berkaki 4 itu memang ayam. Seorang ibu mengeluh mengapa anaknya sudah diobati flek. Flek itu sering disebut TBC tadi. Sampai setahun alias 2 periode kok tetap nggak mau makan. Wah, inilah masalah ayam dan binatang itu loh, bagaimana? Bila ada anak tidak mau makan kemudian dibilang flek, itulah yang dimaksud. Bila ada anak menonjol di lehernya, bahkan ada yang di bagian belakang kepala, kemudian dibilang flek, ini juga. Bila anak suka berkeringat waktu malam, dibilang flek, idem dito. Maksudnya apa, Dok? Mari kita runtutkan cara berpikirnya. Anak sakit flek memang mempunyai gejala sulit makan. Tapi belum selesai dokter berkata, ibu sudah menyaut, "Oh ya, itu dokter, yang saya maksud saya sudah tahu bahwa TBC itu adalah ayam dan sulit makan itu binatangnya." Dokter tersenyum sambil menunjukkan 2 jempol disertai dengan muka kekuningan. Bunda dengan mulut terbuka bahagia. Bunda hebat. Anak dengan flek memang tidak suka makan. Tapi jangan dibalik, anak tidak suka makan itu mesti flek. Sama saja Bunda dengan cerita di atas. Jadi jangan bingung bahwa ayam memang binatang, tetapi jangan bilang bahwa binatang mesti ayam. Persis seperti bapaknya tadi. Seorang ibu membawa putranya, tampangnya lucu namun sedikit layu. Sejak duduk di depan dokter, si ibu tidak pernah berhenti berorasi dengan semangat. Mengapa si buah hati sulit banget makan? Padahal ia sudah menyediakan apa saja. Si ibu kemudian mengeluarkan beberapa lembar kertas yang sepertinya hasil pemeriksaan laboratorium dan foto ronsen. Sudah dapat ditebak apa artinya semua itu. Dengan sabar sang dokter kemudian menyampaikan pendapatnya setelah rentetan kalimat-kalimat yang ibu jeda. Putra ibu lahirnya normal, berat lahirnya 3.400 gram, panjang lahir 50 cm, menangis kuat, tidak ada kelainan apapun. Hebat kan? Apa kurangnya? Semuanya ideal. Ia mendapat. Jadi semua percaya kalau putra ibu tidak bermasalah. Kalau sekarang ia bermasalah, menurut ibu siapa yang salah? Si ibu gantian bengong. Maksud dokter, ya menurut ibu siapa yang menyebabkan masalah tersebut? Coba tunjuk dia atau ibu. Si ibu makin bengong. Dokter kemudian membantu ibu menjawab pertanyaan yang sederhana itu sambil mengarahkan teluhnya ke si anak. Dia kan yang salah? Si dokter kemudian dengan sabar menjelaskan, ini buktinya. Sambil menunjuk tumpukan kertas hasil laboratorium dan foto ronsen. Ibu selalu berpikir bahwa anak ibu yang salah, entah dia sakit TBC, ISK, ADP, dan lain-lainnya. Padahal dia baik-baik saja. Mari kita introspeksi. Apakah saya sudah menyediakan makanan yang enak, yang dia sukai, tanpa memaksa, tanpa harus menghabiskan sekian dan sekian, tanpa wajah yang masam karena geram, memberi makan saat anak lapar, cara menyuap yang menyenangkan sambil cerita dan memuji si anak, memberi kesempatan anak makan sendiri sebisanya.
tanpa dimarahi kalau ia mengotori lantai, rasanya anak akan makan dengan enak. Kalau dia makan saat lapar, makanannya enak yang dia sukai, suasana makan yang menyenangkan, badannya sehat. Kalau tidak, jawabannya seperti kita harus membalikkan telunjuk ke arah kita. Begitu ya Bunda. Apa yang saya ceritakan itu sering terjadi di kamar praktek seorang dokter. Seorang ibu yang mengeluhkan anak susah makan, padahal sudah diperiksa foto ronsen, air kencing, dan darah, dan bahkan sudah diobati dengan obat TBC, sirup vitamin penambah nafsu makan, dan kadang juga diberi sirup tambah darah atau zat besi. Memang kadang awalnya ada perbaikan, tetapi kemudian sama saja. Sang ibu bingung. Apa masalahnya? Karena masalah utamanya yaitu mengapa anak susah makan tidak pernah tersentuh oleh analisis yang baik. Bagaimana dapat membaik kalau penyebab yang penting tidak pernah dicari dan diselesaikan? Apakah Bunda ingin mendengar cerita saya tentang mengapa anak susah makan? Lain kali kita insya Allah berjumpa lagi pada cerita saya yang berikutnya ya Bunda. Kalau Bunda tertarik dengan cerita ini, silahkan subscribe, bunyikan tanda lonceng, dan boleh sharing ke teman yang lain. Sekian Bunda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.